negara-negara di Asia Tenggara ini lagi khawatir dan nangis berjamaah kawan-kawan semuanya. Apa pasalnya? Ya karena mereka agak pesimis untuk ikut Piala Asia 2027. Dari 18 tim yang sudah memastikan lolos karena mereka lolos di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Piala Asia tahun 2027 itu hanya membutuhkan 6 tim tambahan. Dan mereka, terutama ini negara-negara dari Asia Tenggara ini harus melakukan kualifikasi dari kualifikasi pertama sampai keempat. Ya, pertama sampai keempat. Nah, ini adalah perjalanan yang sangat-sangat panjang dan berat ya. Kalau dulu itu kan kualifikasinya kita grouping, juara grup dan 3 runner-up terbaik atau 3 atau 5 runner-up terbaik itu akan masuk ke putaran final. Tapi sekarang beda ya, sekarang beda dengan format baru ini bahwa Piala Asia itu juga terintegrasi di kualifikasi Piala Dunia. Bahwa di kualifikasi Piala Dunia round 3 itu semuanya sudah langsung otomatis masuk ke Piala Asia 2027, termasuk Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya harus berjuang. Bahkan Malaysia pun sudah mulai menunjukkan rasa pesimisme untuk bisa nembus di ajang Piala Asia 2027. Ya, mau gimana lagi? Kita waktunya bicara. Ya, mau gimana lagi? Kita waktunya bangga mempunyai tim nasional yang sudah sehebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru yang masuk. Oke, saya merespon soal bagaimana Timnas se-Asia Tenggara lagi krisis mental. Ya, tentunya ini terkait dengan format baru kualifikasi Piala Asia yang sudah berubah, tidak seperti yang lalu ya. Dan tentunya krisis mental yang dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara ini, teman-teman, karena mereka melihat, mereka tentunya merasa iri juga ya, atau mempunyai tekanan. Mampukah mereka bisa bersaing di level Asia? Karena salah satu tetangga kita, Indonesia itu, mereka sudah lolos duluan tanpa harus mengikuti kualifikasi. Kira-kira kita bisa nggak ya? Kira-kira itu yang dipikirkan oleh tetangga-tetangga kita. Apalagi Malaysia. Malaysia itu kan selalu menganggap remeh timnas Indonesia. Apalagi Vietnam yang selalu merasa bahwa mereka itu paling hebat. Tapi sekarang ocehannya mereka itu mampu kita balas, ya, mampu terbalaskan dengan bagaimana tim nasional Indonesia secara otomatis lolos ke Piala Asia tanpa harus mengikuti kualifikasi. Ya, tentu bukan hal yang mudah ya ketika timnas Indonesia berhasil membuktikan diri sebagai tim pertama di Asia Tenggara yang lolos ke Piala Asia tanpa harus mengikuti jalur kepala pusing, yaitu kualifikasi. Kualifikasi ini kan bikin puyeng ya. Kita harus menunggu berapa pertandingan. Kadang-kadang kita harus berharap dari negara lain, bantuan dari negara lain. Tapi kali ini kita benar-benar dibuat happy, kita benar-benar dibuat gembira. Ya, bangga. Kita tinggal di negara yang mempunyai timnasnya sejago timnas Indonesia. Ini yang sebenarnya dari dulu ku khawatirin, teman-teman. Meskipun setelah timnas Indonesia U23 itu lolos ke semifinal, dan Pak Erick Thohir udah salaman sama Sintayong bahwa mereka akan perpanjangan, tapi itu tuh baru secara informal. Secara resmi itu belum pernah ada, tanda tangan resmi kontrak itu belum pernah ada.
Kok bisa? Saya terbukti media negeri Gingseng minta salib PSSI untuk bawa Sintayong kembali ke timnas Korea Selatan. Jadi sampai detik ini tuh belum ada tanda tangan hitam di atas putih perjanjian kontrak bahwa Sintayong melanjutkan karir kepelatihannya dengan timnas Indonesia yang kita tahu akan berakhir tahun ini. Menurut PSSI, belum adanya tanda tangan atau teken kontrak itu menunggu Sintayong yang sedang menjalani pemulihan karena sedang tidak fit. Dan infonya PSSI sudah menyodorkan kontrak sejak minggu lalu, tapi belum ditandatangan oleh Sintayong. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah jika Sintayong dibajak oleh Korea Selatan. Tentu itu sudah menjadi pilihan yang sulit kalau seandainya Korea Selatan menginginkan Sintayong untuk kembali ke sana. Apa yang bisa kita lakukan? Tapi dalam sebuah wawancara sebenarnya Sintayong pernah mengatakan bahwa sekarang ada namanya ESEN terkait dengan tanda tangan kontrak. Sekarang itu ada namanya ESEN. Jadi menurutnya tanda tangan bisa dilakukan di mana saja. Andaikan Sintayong ternyata nggak lanjut menahkodai timnas Indonesia, kayaknya itu adalah sebuah bencana buruk sih, kabar buruk bagi timnas Indonesia. Yuk kita dukung PSSI dan kita mention Coach Sintayong biar terus menjadi nahkoda timnas Indonesia. Andaikan Coach Sintayong tidak melatih lagi timnas Indonesia, itu merupakan sebuah bencana besar bagi timnas Indonesia. Sebuah kalimat yang menurut saya masuk akal ya, karena kita melihat progres dan proses yang sudah dihasilkan, yang sudah dilewati, yang sudah dibuat oleh Coach Sintayong ini sangat luar biasa. Grafiknya ini meningkat tinggi ya, walaupun sampai saat ini kita belum mendapatkan trofi. Nah teman-teman, saya rasa tidak salah ya jika PSSI-nya Korea Selatan itu ingin mendapatkan tanda tangan Coach Sintayong. Karena sebelumnya kita melihat Coach Sintayong ini pernah menangani Korea Selatan. Namun ketika itu karena gagal, Coach Sintayong itu dipecat, tidak lanjut kontrak ya. Dan akhirnya Indonesia menjadi pilihan Coach Sintayong untuk karir selanjutnya. Melihat progres, melihat pencapaian yang luar biasa yang dikerjakan oleh Coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia, saya yakin pasti fans sepak bola Korea Selatan itu merasa iri, merasa cemburu. Bahkan bukan hanya fansnya saja, PSSI-nya Korea Selatan juga, mereka bahkan ingin membajak Coach Sintayong agar bisa kembali ke tanah kelahirannya. Peluang ini tentunya mereka ambil karena sampai saat ini kita mengetahui bahwa belum ada tanda tangan perpanjangan kontrak antara Coach Sintayong dengan PSSI. Ini menjadi celah bagi PSSI-nya Korea Selatan. Tapi saya yakin bahwa Coach Sintayong pasti akan menolak untuk kembali melatih timnas Korea Selatan. Saya yakin betahnya Coach Sintayong di Indonesia, nyamannya Coach Sintayong di Indonesia akan membuat dia menolak tim nasional Korea Selatan. Dia sudah merasa nyaman. Bahkan ada sebuah pernyataan dari Coach Sintayong yang mengatakan bahwa dia menangis ya ketika berada di Indonesia. Bagaimana masyarakatnya di sini sangat welcome terhadap dia. Ya walaupun hanya beberapa orang ya, saya sebutkan saja. Ada Towel, Henry Satrio, Anton Sanjoyo, kemudian kakek Anjas Mara, siapa lagi ya? Kalau masih ada silakan tulis di kolom komentar ya. Hanya beberapa orang saja yang tidak setuju dengan keberadaan Coach Sintayong di Indonesia. Tapi overall semuanya senang ya. Karena hadirnya Coach Sintayong ini bisa membuat kita masyarakat Indonesia ini bersatu. Bersatu karena sebelumnya kita telah tercerai-beraikan dengan pemilu yang sangat menguras otak kita. Hanya sepak bola yang bisa menyatukan kita, tidak ada yang lain.
Bahkan Coach Justin menyampaikan bahwa kardus sama domba aja, ya, hatersnya Coach Justin itu mereka kompak mendukung tim nasional Indonesia. Jadi memang betul, hanya sepak bola yang bisa menyatukan kita semua. Ya teman-teman, kita doakan saja semoga secepat mungkin ya. Kita doakan proses pemulihan kesehatan Coach Sintayong itu cepat selesai, beliau cepat sembuh. Karena kemarin ketika mendampingi timnas dalam 2 laga ketika melawan Filipina dan juga Irak, dia dalam kondisi yang tidak sehat ya. Tapi karena cintanya terhadap Indonesia, dia tetap mendampingi. Walaupun hingga pada akhirnya setelah pertandingan itu selesai, dia mengontrol, mengecek kesehatan dia. Kita doakan semoga Coach Sintayong cepat sembuh agar bisa ya teken kontrak lanjutan bersama timnas Indonesia. Kalian tuh ada yang nyadar gak sih? Bung ini juga bukan Bung ya, Coach Wotai. Terus Bapak ini, Bapak halo Pak, itu tuh mereka kayak gimana ya? Kalian tuh udah nyadar gak sih? Kayak mereka tuh punya satu ambisi yang sama gitu loh, yaitu nggak mau Sintayong bertahan. Gila ya, kalau kita sebagai penikmat bola beneran, sebagai pencinta timnas yang lihat prestasi timnas sekarang yang melejit, yang nggak pernah dicapai sebelum-sebelumnya, lu pasti harus senang dong, ya nggak sih? Tapi kok orang-orang ini malah nggak suka gitu loh. Oh ya lupa orang ini juga, kenapa nggak suka gitu loh? Gue yakin masalahnya bukan di naturalisasi guys, karena waktu zamannya Coach Simon timnas kita juga isinya udah naturalisasi tuh. Alberto Goncalves, Otavio Dutra, mana orang Indonesianya? Tapi zaman ini mereka nggak ada tuh ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, nyinyir nggak ada. Tapi sekarang pas timnas kita lagi bagus, mereka nyinyir gitu loh. Gue makin yakin deh, ini ada agenda terselubung ya. Ayo dong, buka aja, buka. BTW, gue jadi takut nih guys kalau ngebahas-bahas ginian, karena nanti takut dijebret-jebret gue ya. Tolong, yang penting gue mengaspirasikan suara kalian. Tujuan kita satu kok. Kita Takut cuma dilempar pengen timnas botol kita ya, Bang. jago. Kita pengen timnas kita berada di level tertinggi, itu doang. Urusan gue kenapa-napa mah nggak usah dipikirin guys, slow aja. Yang jelas gue pengen orang-orang ini segera membuka apa yang sebenarnya mereka agendakan terkait dengan kritik-kritik mereka kepada Sintayong, oke? Ya, yang jelas menurut pengamatan saya, agendanya mereka itu sesungguhnya supaya dalam proses seleksi tim nasional itu mereka bisa menitip para pemain andalannya mereka, ya. Mereka bisa menitipkan pemain. Karena ketika timnas Indonesia ditangani oleh Coach Sintayong, tidak ada lagi tuh yang namanya isu titip menitip pemain. Bahkan kemarin ketika Coach Novarianto di U16, dia berani mencoret anak kandung dari Esko PSSI ya. Bahkan anak dari seorang artis Darius Sinanta juga itu dicoret. Artinya ini membuktikan bahwa PSSI di tangannya Bapak Erick Thohir tidak ada lagi yang bisa titip menitip pemain. Itulah yang menjadi dasar bagi Towel CS selalu ngoceh-ngoceh yang tidak jelas. Bisa komentar, padahal belum tentu paham. Ketika STY memilih berapa pemain yang kemarin didaftarkan di 28, artinya dia harus percaya dengan semua pemain itu kan. Pelatih itu harus percaya dengan semua pemain itu. Artinya tidak bisa nasib pemain itu hanya tergantung kepada 1-2 orang pemain. Saya nggak bisa masuk ke dalam cara berpikirnya STY ketika dia memanggil lagi Nathan di situ. Padahal ada beberapa pemain lain yang mungkin bisa mengisi posisi itu. Saya kira nggak ada satupun negara yang begitu banyak orang yang bisa bicara sepak bola selain Indonesia itu. Saya jujur saja, Bung Toel itu salah satu pengamat yang menurut saya sampai sejauh ini punya isi. Hasil pengamatannya itu berisi. Tapi yang terjadi Siapa ketika dia? kita mengkritisi, maka yang muncul adalah serangan-serangan yang membabi buta. Saya nggak ngerti kenapa gitu loh. Karena Memang kamu setiap nggak ngerti, kritisi Dodol. saya tentu ada argumentasinya. Pemilihan pemain yang dilakukan Sintayong kan based on performance di mana-mana pun, performance kompetisi. Yang saya tanyakan itu. Tetapi kemudian serangannya terus.
Bahkan sampai saya dituduh mafia, kata saya difitnah mafia bola, saya difitnah tukang titip pemain gitu loh. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau bilang, buktikan saja kalau saya mafia bola. Ya teman-teman, akhirnya kita menyadari kenapa si Towel dan juga Fahri Husain ini mereka saling memberikan pujian. Ya, si Towel mengatakan bahwa dalam sebuah wawancara ya, dia mengatakan Fahri Husaini adalah satu-satunya pelatih yang pantas untuk menangani timnas Indonesia. Di kesempatan lain, Fahri Husaini juga mengatakan hal yang sama, bahwa Towel ini satu-satunya pengamat sepak bola yang punya isi. Jadi tujuannya mereka ini adalah Towel menginginkan itu, si Fahri Husaini kembali melatih timnas, dan Fahri Husaini menginginkan agar si Towel ini kembali bekerja di PSSI. Ini hanya ramalan saya. Bagaimana dengan ramalan teman-teman? Coach Nova Arianto cuma bisa niru taktik Coach Sintayong. Timnas Indonesia U16 berhasil mengalahkan Singapura U16 dengan skor 3-0. Yang menarik dari pertandingan ini adalah adanya lemparan Pratama Arhan. Ya, lemparan itu mirip dengan lemparan Pratama Arhan yang dilakukan oleh Fabio. Dan taktik ini sering dilakukan oleh Coach Sintayong dan menjadi salah satu senjata andalan Coach Sintayong ketika situasi-situasi lemparan ke dalam. Dan skema lemparan ke dalam ini berhasil diterapkan oleh Coach Nova Arianto kepada Timnas Indonesia U16 dengan baik. Bahkan bisa mencetak 1 gol dengan skema tersebut. Dan itu menurutku nggak masalah. Karena Coach Nova dengan Coach Sintayong sama-sama di bawah naungan PSSI dan sama-sama melatih Timnas Indonesia. Jangankan satu naungan yang sama ya, di luar negeri beda klub dan beda federasi pun pernah meniru atau mengambil taktik yang sama. Misalnya kita gunakan taktik parkir base, kita bertahan full dengan mengandalkan counter attack. Itu di luar negeri juga dipakai jika itu efektif ketika biasanya menghadapi lawan yang lebih kuat. Dan itu nggak masalah, nggak ada juga yang memperdebatkan. Kesimpulannya yang mau aku katakan adalah kita harus tetap Coach Nova Arianto, mau dia menggunakan taktiknya Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arteta atau Coach Sintayong, itu nggak ada masalah selagi Indonesia menang. Kalau Indonesia kalah, barulah kita kritik sedikit-sedikit. Ya, saya kira wajar ya teman-teman kalau Coach Nova Arianto ini meniru apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong, karena mereka dua ini pernah bekerja sama. Tujuan dari Bapak Erick Thohir ya selalu memberikan support atau selalu menunjuk para pemain atau pelatih-pelatih lokal kita untuk selalu berdampingan dengan Coach Sintayong itu yang satu, agar bisa mencuri ilmu dari Coach Sintayong ya. Agar bisa mencuri ilmu. Jadi tidak heran ketika kemarin timnas kita menghajar Singapura dengan skor yang cukup telak ya, 3-0. Ada sebuah hal menarik yang kita perhatikan, yaitu gol dari lemparan ke dalam, lemparan jauh, yang selama ini kita tahu hanya dimiliki oleh Arhan Pratama. Tetapi ternyata Coach Nova Arianto sudah mulai membentuk ya penerus dari Arhan Pratama. Jadi kita tidak perlu ragu lagi nanti kalau Arhan sudah menjadi opa-opa, masih ada adik-adik kita di U16. Kemudian satu lagi, ada satu pemain yang posisinya itu sama seperti Ivar Jenner. Itu juga ada di U16. Kita doakan saja semoga perjalanan timnas U16 kali ini bisa semulus ya, apalagi timnas kita kan juara bertahan. Yakinlah bahwa Indonesia pasti bisa memenangkan pertandingan itu. Baik teman-teman, sekira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap semangat. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Salam olahraga.